Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah, teman-teman, kali ini aku tuh pengen ngebahas tentang mekanisme kerja komputer. Ya, kita tahu mekanisme kerja komputer itu nanti bakal masuk ke bagian seperti bit, byte, bandwidth, dan lain-lain. Tapi kali ini kebetulan sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bit, byte, bandwidth, dan lain-lain itu tadi, ya, tentang mekanisme kerja komputer tadi, maka sebaiknya atau selayaknya kita lebih tahu lebih dulu tentang apa itu karakter. Nah, sekarang saya sudah membuat tulisan di papan tulis ini, teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat, saya bakal menjelaskan tentang apa itu karakter, ya. Karena karakter itu sendiri penting, teman-teman, karena nanti bakal berpengaruh terutama sama bit dan byte, ya. Jadi, sebelum kita jalan ke bit dan byte lagi tadi, ya, kita harus masuk ke apa itu karakter. Karakter pada sistem kerja mekanisme komputer adalah, yang dimaksud karakter, ya, adalah notasi-notasi yang berisi atau yang termasuk seperti ada huruf atau abjad atau alfabet seperti A, B, C, D sampai Z, ya. Kemudian ada angka, bilangan atau numerik, kemudian tanda operasi matematis, tanda baca seperti koma, titik, dan slash. Ada juga simbol-simbol grafis maupun perintah pada keyboard seperti escape, spacebar, enter, backspace yang kita sebut sebagai dan lain-lain. Karena tidak termasuk apa-apa, ya, bukan apa-apa. Intinya mereka semua ini, huruf, angka, tanda operasi matematis, tanda baca, simbol-simbol grafis, dan lain-lainnya, itu termasuk ke dalam karakter. Nah, untuk pembuktiannya, atau gimana sih cara kerjanya, atau apa sih karakter itu, gimana sih maksudnya. Nah, contoh teman-teman, ketika saya menuliskan, salah tulis. Oke, ketika saya menulis saya makan nasi pakai titik, ya, teman-teman, kita bisa tahu bahwa kalau dari huruf itu ada 4, ada 5, dan ada 4. Yang artinya ada 13 huruf di sana, ya. Tapi ketika kita membahas tentang karakter, maka yang ada adalah 13 ditambah spasi 1, ditambah spasi lagi 1, dan ditambah titik 1. Maka saya makan nasi pakai titik itu sama dengan 16 karakter. Oke, sekali lagi saya tegaskan bahwa karakter pada sistem mekanisme kerja komputer, yang dimaksud karakter tadi adalah notasi-notasi yang berisi, mau itu A, B, C, D, angka, operasi matematik, tanda baca, simbol-simbol grafis, dan bahkan seperti perintah-perintah pada keyboard yang bisa digunakan atau dimasukkan sebagai perintah maupun sebagai karakter itu sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai karakter, teman-teman. Jadi, katakanlah, anggap saja ini tidak beneran, ya, ini anggap saja ini adalah flash disk dengan kapasitas 200 byte. Saya punya flash disk besar 200 byte. Lalu apa? Ketika saya isikan karakter ini tadi, ya, ke dalam flash disk ini, maka mentok atau maksimum dia hanya bisa menampung atau menyimpan sebanyak 200 karakter. Maka bisa kita artikan, teman-teman, 1 byte itu bisa kita katakan sama dengan 1 karakter.
akhirnya nyambung kan, karakter nyambung dengan byte. Byte itu nanti bakal ada hubungannya dengan bit. Jadi sebelum kita lari ke sana, kita akan membahas lebih dulu tentang karakter. Sekali lagi teman-teman, karakter itu adalah notasi-notasi yang terdiri mau itu dari huruf, abjad, angka, bla 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 segala macam, ya, itu semua termasuk dalam karakter. Dan setiap satu karakternya sama dengan satu byte. Oke, sekarang saya tidak akan berbelit-belit lagi. Sekarang saya punya flash disk. Ini beneran flash disk dan ukurannya juga sungguhan 16 GB milik Vigen. Ini mahal, cukup mahal teman-teman pada kala itu. Pada kala itu cukup mahal. Kalau di situ tertulis 16 GB, maka artinya apa? Kalau dia tertulis 16 GB, itu artinya dia dapat menampung atau menyimpan atau kemampuan menyimpannya itu sebanyak 16 miliar byte. Oke. Sekarang timbul pertanyaan. Dari mana miliar itu bisa didapatkan? Maksudnya kenapa sih kok jadi miliar? Ya, mungkin ada yang memang udah tahu ya, kayak kilo itu sama dengan ribu, miliar, apa giga sama dengan miliar, tera sama dengan triliun, mungkin udah pada tahu. Tapi ini waktu saya belajar sekarang ya, itu banyak sekali teman-teman yang ternyata itu masih ada lagi di atasnya itu, gitu loh. Makanya kali ini saya akan membahas tentang satuan ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang satuan. Kita masuk ke topik yang lain. Ini sudah satu materi baru berarti ya. Sudah tidak lagi di karakter. Ini juga penting teman-teman, jangan dipikir nggak penting ya. Karakter itu tadi seperti yang saya bilang, ketika Anda punya flash disk, itu sebenarnya yang Anda simpan itu apa sih? Apa yang Anda simpan? Gambar. Emang gambar disimpan dalam bentuk apa? Itulah yang disebut dengan mekanisme kerja sistem komputer. Nah, gambar dikonversi menjadi, ini nanti arahnya teman-teman ya, arahnya itu kalau teman-teman masuk jurusan TKJ pasti pernah belajar yang namanya konversi. Konversi itu seperti kayak dari binary digit, bilangan 1010 itu yang dikonversi jadi apa, bahkan nanti kan ada tuh namanya nominal ABCD, bahkan angka-angka numerik juga ada kan. Nah, itulah, saya duduk saja. Itulah sistem kerja komputer gitu. Mereka menyimpan atau menggunakan, mau itu perintah apapun yang dikirim oleh data itu tadi, atau yang dimaksud data itu sendiri, itu bukan video, bukan gambar, bukan audio, bukan gitu. Tapi, nah itulah mengapa komputer itu sebenarnya mesin hitung. Itulah yang sebenarnya dikerjakan oleh komputer. Maka dari itu teman-teman, kali ini kita akan masuk lagi pembahasan tentang satuan. Nah, ya, tentang satuan yang digunakan di sini itu terdiri dari 1, 10, ratus, ribu, juta, miliar. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Miliar, lari ke bawah ya teman-teman, nggak cukup soalnya. 1 miliar triliun, kuadriliun, kuintiliun, saya harus mengganti ini saya dulu sebentar, spidol. Septiliun, gimana penghapus saya? Sebentar teman-teman, mencari penghapus karena saya salah tulis ternyata.
Aduh, jadi kelihatan celana pendeknya ya. Septiliun, oktiliun, noniliun, desiliun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini tuh apa sih? Nah, oke. Kalau dari ininya ya teman-teman, puluh itu sama dengan deka, ratus sama dengan hekto. Nah, tuh apa ya teman-teman? Hekto, kilo, ribu sama dengan kilo, juta sama dengan mega, miliar sama dengan giga, tera sama triliun sama dengan tera. Oke, sampai sini dulu. Teman-teman pasti sudah familiar ya dengan ini semua, terutama dari kilo, mega, giga, dan tera gitu. Saya juga seperti itu di TK aja dulu, juga SMK juga belajarnya seperti itu teman-teman. Tapi setelah apa ya, melihat yang terjadi atau yang ada di lapangan, itu sebenarnya masih ada lagi di atas tera, yaitu kuadriliun atau peta. Terus kuintilun sama dengan hexa, ini sama dengan zeta, sextilun sama dengan zeta, septilun sama dengan yota. Yota. Oke, jadi nah ini yang menarik teman-teman, ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena begini, bahkan seperti saya kayak kita juga kadang nemu gitu ya, pemerintah tuh kayak ada yang bilang gitu di media tuh sampai bilang gini, kayak keuntungan kita tahun ini itu bisa sampai 3.000 triliun. Wah, itu otaknya otak sengku teman-teman, sumpah. 3.000 triliun ya, lucu banget. Gimana tuh 3.000 triliun? Sebenarnya kalau di nggak tahu ya yang lain, tapi kalau di komputer ya ini yang ada 1.000 triliun itu sama dengan yang dimaksud ya kuadriliun gitu loh, atau si peta itu. Kenapa nggak sekalian kayak disebut aja lah 1.000 miliar gitu? Nggak ada kan, yang ada triliun. Makanya ini cukup menarik. Jadi di atas tera itu masih ada peta, ada hexa, ada zeta, ada iota, dan masih ada oktiliun, noniliun, dan desiliun. Ini yang ke atas teman-teman. Kebetulan sekarang saya sedang membahas satuan yang mengarah ke atas, atau yang tingkatannya itu ke atas. Ada lagi satuan yang tingkatannya ke bawah seperti 1/10 dan lain-lain ya. Nanti ada nano, ada pikro. Nah itu dia akan saya bahas di pembahasan yang selanjutnya. Tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang satuan dari yang terdiri dari 10 pangkat 0, kemudian 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Sorry. Ini kalau rada menceleng nggak apa ya teman-teman. 10. Sorry saya salah. Rada mabuk ini memang. Baru sadar saya. Ya ini salah teman-teman. Nggak fokus teman-teman saya ya. Rada panas soalnya di sini. 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, 10 pangkat 15, 10 pangkat 18, 10 pangkat 21, 10 pangkat 2,
Aduh, 24, 10 pangkat 27, 10 pangkat 30. Wah, tuh, otak saya sudah rada-rada ini teman-teman, soalnya saya udah rada ngantuk sebenarnya, tapi harus upload ke 30, 10 pangkat 33. Oke. Oke, jadi itu tadi satuan yang tingkatannya ke atas, yang terdiri dari 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 33, dari 1 sampai ke desiliun. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kalau tadi flash disknya ini yang saya punya ini ya 16 GB, maka ini artinya dia mampu menampung atau menyimpan sebanyak 16 miliar byte. Artinya kalau saya isikan dengan karakter sama seperti tadi, karakter saya isikan sampai mentok, itu dia mentok-mentok ya 16 miliar karakter. Oke. Jadi saya rasa pembahasan untuk kali ini sudah cukup panjang ya teman-teman. Saya nggak mau videonya terlalu panjang, dan saya juga masih rada berbelit-belit ya. Dan tadi memang setupnya saya bikin baru, katanya banyak yang apa, cahaya ring lightnya ini jangan sampai kena kacamata, jadi saya bikin setup baru. Kemudian saya lupa naruh penghapus, saya lupa naruh apa namanya flash disknya ini tadi nih dari mana, saya lupa naruh spidol dan lain-lain tadi karena kesusu dan udah malam juga udah ngantuk. Jadi saya admin Paraste mengucapkan apabila ada salah kata mohon maaf, dan kalau ada yang merasa kayak seperti kurang tepat silahkan koreksi di komentar teman-teman, pasti bakal saya baca dan bakal saya turutin. Kalau mau request pembahasan apa boleh-boleh saja, silahkan. Intinya teman-teman, balik lagi, jangan lupa dan jangan pernah malas untuk belajar, karena bisa jadi guru Anda sendiri malas untuk belajar. Terima kasih sudah menyaksikan, thank you, selamat malam, good night, dan see you next time. Goodbye. Kamu masuk malamku.